Halo sahabat Probes, selamat datang di Sehati seputar edukasi kesehatan terkini. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih itu kanker, apa sih penyebab dan pencegahan kanker. Di sini kita sudah bersama narasumber. Boleh dokter memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat Probes supaya sahabat-sahabat Probes lebih mengenal dokter. Baik, terima kasih sebelumnya. Halo sahabat Probes, perkenalkan saya dengan Dr. Ruli Trilaksono, kami dari Klinik Utama Probes Medical Center. Dokter, belakangan ini tuh banyak orang-orang pada bertanya nih sama sahabat Probes nih, pada nanya kepada kita, kanker itu apa sih dok? Boleh dijelaskan dokter? Baik, terima kasih sebelumnya. Pertanyaan cukup menarik ya terkait masalah penyakit kanker ini sendiri. Sebelumnya saya sedikit berbagi bahwa penyakit kanker sendiri memang kebetulan juga angka prevalensi atau kejadiannya di negara kita memang cukup tinggi seperti itu. Cuman bahwa dari secara definisi apa sih yang disebut dengan penyakit kanker itu? Penyakit kanker itu sendiri adalah sebetulnya pertumbuhan di luar sisi normal daripada sel-sel yang memang biasanya normal. Artinya pembelahan dan pertumbuhan daripada sel tersebut tidak normal seperti itu gitu. Jadi nantinya kanker ini akan terjadi tergantung daripada lokasi ataupun organ-organ di mana sel kanker tersebut tumbuh atau bahkan sampai kepada metastasis seperti itu. Nah, seringkali banyak orang tuh tidak menyadari dok, sebenarnya dia tuh sudah terkena kanker. Betul. Jadi dari awal tuh dia nggak menyadari kalau kanker itu ada di dalam tubuh dia. Betul, baik. Kenapa sih dok sering tidak disadari oleh kami-kami yang awam, baik, yang sahabat-sahabat Probes mungkin boleh tahu? Baik, baik. Jadi sebetulnya hal tersebut juga yang memang menjadi kendala atau menjadi keterlambatan atau stadium dini agak sulit dideteksi karena memang kebetulan secara pembagian stage atau stadium tadi, kanker itu kan biasanya dibagi menjadi 4 stadium. Di awal-awal terjadinya kanker atau menyerang kepada tubuh kita di fase stadium 1 atau stadium 2, memang hampir seluruh kanker itu tidak bergejala di fase stadium 1 dan stadium 2. Kecuali biasanya biasanya terdeteksinya justru malah bahasanya dalam tanda kutip insidental. Jadi tidak sengaja diketemukan bahwa oh ternyata si pasien atau kita itu mempunyai kanker di organ tersebut pada fase stadium 1 dan 2. Makanya lebih sering terlambat ketemunya setelah bergejala yaitu di stadium 3 atau bahkan sampai stadium 4 yang biasa kita kenal dengan stadium metastasis atau sampai merusak atau destruktif ke organ-organ sekitar atau bahkan organ yang jauh sekalipun, seperti itu. Nah, sekarang banyak nih usia muda yang terkena kanker. Baik. Ada nggak sih sebenarnya spesifik dari usia berapa sampai usia berapa itu terkena kanker? Atau memang bisa siapapun, mau muda, mau tua, mau lanjut, itu terkena kanker? Bisa terkena kanker. Baik. Jadi tidak ada spesifik dari usia tertentu, golongan atau usia tertentu yang memang mempunyai resiko terkena penyakit kanker ini sendiri seperti itu. Tapi memang sebagian besar kanker ini terjadi di usia-usia produktif, dimulai dari 25 sampai dengan 45 bahkan sampai usia lanjut terutama di atas lansia seperti itu. Namun tidak tertutup kemungkinan juga bahwa ada juga kanker-kanker yang memang spesifik menyerang di usia-usia anak seperti tumor Wilms atau pada tumor ginjal yang memang spesifik menyerang di usia-usia anak seperti itu. Jadi tidak ada usia-usia yang memang spesifik dan itu juga menjadi kendala dan kesulitan bahwa penyakit ini bisa menyerang dari segala macam usia seperti itu. Untuk dari gaya hidup nih dok, Baik. Sekarang kan zamannya Gen Z ya. Betul. Sahabat-sahabat Probes pasti sering tuh makan makanan micin, Betul. seblak ya untuk kaum-kaum wanita seperti Betul. saya gitu Iya, loh. benar. Dari gaya hidup seperti itu tuh sangat pengaruh nggak sih dok Betul. sebenarnya kalau misalnya kan laki-laki kayak merokok Betul. atau alkohol, Betul. terus kayak micin-micin bakso atau junk food lainnya itu Betul. bisa nggak sih dok sebenarnya kalau bisa kena kanker tuh? Betul. Iya, berpengaruh. Artinya hal-hal yang tadi disebutkan oleh Mbak Ellen tadi memang sangat-sangat berpengaruh terhadap terjadinya atau terkenanya penyakit kanker tadi sendiri, bahwa
yang kita kenal bahwa kanker ini adalah suatu penyakit yang memang banyak disebabkan juga oleh zat-zat yang bersifat karsinogenik seperti yang disebutkan tadi, makanan-makanan tersebut dari mulai junk food ke gaya hidup yang mungkin teman-teman yang suka bergadang atau memang suka istirahatnya tidak teratur dan lain sebagainya, itu pastinya tentu berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kanker di masa yang akan datang seperti itu. Makanya sekarang justru mungkin teman-teman sudah mulai aware bahwa real food jauh lebih digalakan, terus healthy life bahwa teman-teman sudah mulai banyak running, pelari culture dan lain sebagainya, itu cukup sangat baik dan positif untuk kedepannya kita bisa mencegah atau terhindar daripada penyakit kanker itu sendiri, seperti itu. Nah, mungkin banyak orang bertanya nih dok, pencegahan apa sih yang lebih efektif gitu buat mencegah kanker tersendiri? Oke, jadi pencegahannya ini sendiri memang ada berbagai faktor yang bisa dilakukan, berbagai upaya yang bisa kita lakukan. Yang nomor satu jelas tentunya kita harus menjalankan yang namanya gaya hidup sehat seperti tadi, olahraga rutin, makanan kalau bisa yang melalui berbagai macam proses atau multi processing food itu mulai dihindarin atau kita stop dari sekarang, kita mulai beralih kepada makanan-makanan yang sifatnya real food yang mulai rebusan dan lain sebagainya. Yang satu itu. Yang kedua, tentunya hal-hal yang bersifat karsinogen. Kalau kita bisa menghindari hal-hal yang bersifat karsinogen, mulai dari makanan kemasan, minuman kemasan terutama juga itu, karena karsinogenik ini hampir tidak mungkin bisa kita hindarin. Salah satu contoh misalnya kita berangkat dari rumah mau berangkat ke kantor atau ke tempat kerja kita, sudah pasti di jalan kita akan menerima paparan-paparan yang bersifat karsinogen tadi. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga sudah mulai menghindarin, dan jangan lupa ada juga satu yang mungkin sering miss dari kita bahwa lebih sering digalakan untuk mengkonsumsi yang makanan-makanan yang mempunyai sifat-sifat antioksidan tinggi seperti vitamin C dan vitamin-vitamin lain sebagainya, seperti itu. Sekarang kan banyak orang merasa dirinya tuh baik-baik saja gitu. Betul. Jadi banyakan orang jarang nih dok melakukan cek kesehatan rutin. Oke. Jadi seberapa penting sih dok medical check up rutin itu? Nah, disitulah letak perlunya tadi terkait tentang medical check up, karena tadi di pertanyaan poin nomor 2 pun sebenarnya juga sudah disinggung ya Mbak Ellen ya, bahwa kenapa sih kok kebanyakan sebagian besar penyakit kanker ini sendiri kok terlambat untuk dideteksi, karena memang kebanyakan pun teman-teman yang akhirnya tegak diagnosanya bahwa dia sedang menderita kanker tapi di stadium dini, di awal stadium, biasanya itu lebih kepada accidental. Jadi ketidaksengajaan. Nah, ketidaksengajaan ini lebih sering ditemukan tentunya pada saat dilakukan pemeriksaan medical check up itu tadi. Walaupun di awal tidak mencari tujuan untuk mencari adanya kanker, tapi justru biasanya ada parameter-parameter yang berubah sehingga kita dari tenaga medis akan timbul kayaknya kita mempunyai kecurigaan ada terjadi kanker di situ, seperti itu. Jadi seberapa penting pemeriksaan medical check up tentunya sangat penting sekali. Makanya dianjurkan terutama teman-teman yang di usia produktif 25 sampai 55 tahun mungkin dianjurkan untuk melakukan medical check up 6 bulan atau minimal 1 tahun sekali, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat Probes yang lagi nonton atau dengerin dimanapun kalian bisa cek medical check up rutin di Klinik Probes Medical Center di Bekasi. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasan dan ilmunya untuk kami dan sahabat-sahabat Probes di rumah dan dimanapun sahabat Probes. Semoga dari pembahasan yang Dokter Ruli jelaskan dan informasi yang Dokter Ruli sampaikan kepada sahabat-sahabat Probes dan kepada saya sendiri terutama ya, semoga sahabat Probes bisa lebih memahami dan lebih aware ya kepada diri sendiri untuk ngecek kesehatan rutin. Buat sahabat Probes yang ingin tahu lebih banyak seputar kesehatan, jangan lupa ikuti terus Sehati seputar edukasi kesehatan terkini. Sampai jumpa di episode berikutnya.